Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, Pak, pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik ya, kita mulai. Saya mohon maaf nih, belum ke kampus karena hujan tadi ya. Ini sambil nunggu reda dan tadi ada sesuatu sehingga saya tidak bisa ke kampus pagi ini. Mungkin agak siang gitu ya. Jadi kita sampaikan di rumah aja ini ya. Materi kita hari ini adalah copywriting. Copywriting, pertemuan ke-10 setelah kita mempelajari tentang content writer dan kita evaluasi dan masih banyak yang belum bisa ya. Dari hasil evaluasi itu kita ketahui mahasiswa banyak yang copas, copas juga. Kemudian memang cara mengetik juga masih apa namanya, kalau orang bilang itu orang deso, deso itu apa ya? Nggak bisa ngetik, nggak bisa ngetik. Ini saya jadi tanda tanya, ini mahasiswa apa siswa ini? Karena perlu belajar ngetik ya, ngetik dan perlu analisis ya, perlu analisis, perlu mengkaji, meneliti gitu ya. Karena dasarnya copywriting ini nggak sekedar nulis ya, jadi dasarnya adalah content writing ya, jadi menulis konten tadi ya, dasarnya. Sehingga kita bisa menjual ya, menjual. Jadi itu ya, copywriting. Apa sih copywriting itu? Ya, kita bahas dulu mengenai definisi ya. Definisi apa sih copywriting itu? Yang kedua adalah kita bahas mengenai teknik-teknik copywriting yang biasa dipakai oleh praktisi ya, ahli ya, ahli atau praktisi yang sudah berpengalaman dan sudah menerapkan di minimal perusahaannya sendiri ya. Jadi copy teknik. Jadi ada yang membuka startup karena ini kan adalah bidang-bidang yang mungkin muncul di dalam satu dekade ini, dalam 10 tahun terakhir ini. Tapi sebenarnya copywriting itu sudah lama muncul ya. Dulu sudah ada itu, sudah lama muncul. Cuma mungkin istilahnya baru kita kenal ketika era media sosial ini lagi ngetren, lagi populer. Dulu awal-awalnya media sosial digunakan untuk curhat-curhat gitu ya, untuk pribadi ya, pesan-pesan yang dipikirkan oleh penggunanya. Makanya di Facebook dulu yang pertama kali populer adalah pertanyaannya adalah apa yang Anda pikirkan gitu ya, apa yang Anda lakukan, maka kita tulis di situ ya, apa ya, di status itu ya. Nah, kemudian berkembang ya, bagaimana supaya menggunakan media sosial itu untuk bersosialisasi ya, termasuk bersosialisasi bagaimana untuk menjual. Kemudian kita pelajari mengenai contoh-contohnya ini ya. Baik, kita masuk ke copywriting. Ini penting banget ini bagi Anda mahasiswa ya, apalagi yang semester-semester terakhir. Jadi saya jadi mikir ini ya. Ini kenapa mahasiswa semester berapa ini? 7 ya, semester 7 ini kenapa kok mata kuliah aplikasi sosial media ini disampaikan di akhir-akhir gitu ya. Apakah karena bobotnya berat gitu ya? Ya, memang berat sekali bobotnya di aplikasi sosial media ini. Karena Anda adalah orang teknik ya, orang informatika, maka arahnya adalah ke bagaimana membangun aplikasi sosial media. Nah, tentunya kita akan terapkan ya, aplikasi sosial media itu tidak hanya khusus kayak Facebook gitu, enggak ya.
kita bisa terapkan di banyak aplikasi yang kita bangun ya, yang melibatkan banyak pengguna ya, banyak pengguna. Ada kelompok-kelompok pengguna ya. Jadi sosial media bisa kita terapkan di situ ya. Tujuannya adalah untuk bersosialisasi antar pengguna itu di dalam aplikasi itu. Tujuannya ya tentu saja untuk untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk meraih kesuksesan di dalam aplikasi tersebut ya, sesuai dengan tujuannya, atau untuk mereka supaya betah gitu ya, jadi tidak terpaksa dan sebagainya. Dan banyak sekali tujuan-tujuan yang bisa kita peroleh. Maka dari itu copywriting adalah menulis teks ya. Tapi sebenarnya bukan hanya teks doang ya, termasuk video. Video nanti kita akan praktek ya. Jadi mata kuliahnya memang banyak sebenarnya. Nah, kita kemarin tuh pertemuan-pertemuannya banyak kepotong dan kurang sebenarnya. Sehingga masuk content writer aja itu sudah setengah semester ya, sampai pertemuan 7-8. Dan ini masih bahas copywriting, padahal masih banyak lagi materi ya. Tapi ini penting ya, copywriting. Pekerjaan nulis teks, terutama teks ini ya, copywriting untuk tujuan periklanan atau bentuk pemasaran. Jadi untuk pemasaran sebenarnya. Ini lebih cocok untuk SMK. SMK, tapi lebih dari SMK kalau yang ini ya. Karena Anda akan diarahkan untuk menciptakan gitu ya, menciptakan aplikasi sosial media sendiri gitu ya. Di aplikasi apapun yang banyak usernya gitu ya. Mau e-learning juga Anda bisa ciptakan aplikasi sosial media di dalam e-learning itu sendiri ya. Sudah ada banyak komunitasnya di situ, ada banyak usernya ya. Produk yang disebut copy ya atau sales copy adalah konten tertulis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek ya. Pada akhirnya membujuk seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, entah itu dia membeli sesuatu, entah itu klik tautan gitu ya, menuju tautan, entah itu apa gitu yang mendorong mereka melakukan tindakan tertentu. Jadi tidak hanya sekedar pemasaran ya. Nah, pemasaran ini biasanya ya terkait dengan penghasilan. Masa saya pakai ini nggak ada manfaatnya? Coba dipakai untuk cari duit gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ya copywriting yang di copy adalah konten yang tertulis. Berarti konten-konten yang sudah ada, yang sudah kita buat atau di tempat kita dari content writer. Ya. Kayak kemarin tuh kaget loh ya. Ada tahu Pak Satria ya, Pak Satria. Beliau itu orangnya ini ya suka menulis ya. Jadi suka menulis dan kadang ada hal berkaitan dengan sosial gitu ya, masalah-masalah sosial di masyarakat yang lagi ngetren terutama ya, lagi populer. Bahkan masalah politik juga demikian dia akan tulis gitu ya. Lama-lama tulisannya banyak ditulis di blog dan ada konten konten kreator yang ngambil tulisan-tulisan itu yang banyak beredar di internet itu blog-blog gitu ya. Nah, dia seleksi mana yang kira-kira menjual gitu ya. Nah, diambil di gitu, ya, di copy di situ, tapi dengan si izin penulisnya ya. Nah, dia menghubungi ke penulisnya, kemudian penulisnya diajak deal-dealan, deal-dealan. Setuju nggak ini nanti saya bayar sekian. Nah, gitu ya. Jadi ada imbal baliknya ya, ada honornya, ada gitu ya. Kalau itu ngutip tulisan-tulisan itu. Jadi konten kreator yang ada di YouTube itu bukan bikinan mereka sendiri, kadang mereka sudah jenuh, kadang nggak sanggup, nggak memiliki kemampuan untuk menulis gitu, nggak punya ya. Jadi mereka mengandalkan
penciptanya, pencipta tulisan itu karya dari orang lain yang kadang lebih menjual gitu ya. Nah itu penting sekali ya. Sehingga setelah saya lihat videonya itu yang diolah oleh orang lain yang bersumber dari beliau itu viewernya banyak sekali ya, 100 ribuan lebih gitu ya. Ya, pertama memang masih kecil 30.000, 40.000 gitu viewernya. Tapi lama-lama yang video berikutnya bisa dalam waktu 1 minggu itu bisa 100.000 ya. Itu sudah sangat banyak gitu ya. Artinya dia untung banyak itu yang membuat YouTuber itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok bisa rame ini? Copywriting. Nah, dia mengcopy hasil tulisan, hasil konten gitu ya. Tertulis, ya. Kemudian ditingkatkan, dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu supaya orang melihat gitu ya, melihat konten itu. Dan saya lihat memang banyak sekali konten-konten YouTube yang memang begitu ya, dan jadi tidak asal comot ya, mereka tidak boleh melanggar etika jurnalistik, etika profesi gitu ya. Termasuk video-video yang dipotong-potong itu juga perlu etika itu ya, perlu etika. Teman-teman Anda yang kemarin berkunjung ke Harian Tribun ya, kantor berita Tribun Kaltim, ya. Kemarin juga mendapat banyak informasi. Ya. Salah satunya adalah bagaimana membuat konten YouTube ya, konten YouTube. Nah, di konten YouTube itu berita-berita yang dikutip dari media sosial, biasanya video-video yang diambil ya dari video itu salah satunya. Juga harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik ya, etika profesi, sehingga video-video itu juga masih tidak melanggar gitu ya, melanggar ketentuan. Caranya gimana? Nah itu caranya. Caranya kurang lebih seperti dibikin screenshot gitu ya, terus kemudian tanpa suara gitu, di alih suara, atau dibalik diputar, diedit. Kalau itu seperti itu jelek hasilnya ya. Nah, salah satunya itu. Yang kita lihat biasanya seperti di kumparan.com gitu ya. Video-videonya kan tanpa suara ya. Tapi ada teksnya, kemudian opini ya. Opini.co. Kalau di Tribun tuh suaranya diganti ya. Ada suara-suara orang ya, yang membacakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, hasil dari copywriting. Jadi tidak hanya sekedar teks, tapi memang dasarnya adalah teks ya, penjelasan tadi. Nah, dengan menggunakan teks kita bisa mengetahui alur cerita itu, narasinya. Ini ya yang dimaksud dengan oleh Wikipedia. Kemudian ada lagi berdasarkan American Writers dan Stage Institute. Copywriting adalah proses menulis materi, pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang, intinya ya, memotivasi orang, mendorong orang, mengajak orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan ya, akan bergerak gitu, seperti menyihir gitu ya, jadi menyihir orang untuk melakukan tindakan, misalnya membeli, mengklik tautan ya, menyumbang ya, mengajak ya, atau mempengaruhi orang untuk bertindak sesuatu, menghubungi bagian penjualan, membeli ya. Jadi bertindak melakukan sesuatu, entah itu sesuatu itu bermanfaat untuk dirinya biasanya gitu ya. Ya terdorong karena itu dia menilai bila dilakukan itu maka dia akan melakukan mendapatkan manfaat dan sebagainya, mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, kurang lebih itu ya, menurut American Writers. Ini dari kompas.com yang ditulis Muhammad Idris.
Copywriting ada di mana ya? Copywriting itu ada di banyak ya tempat-tempat yang ada kita lalui di sini ya, di Balikpapan itu banyak sekali. Ada di restoran-restoran ya, ada di katalog-katalog ya, ada di surat penggalangan dana organisasi amal. Ini saya sering dikirimi ini, bahkan di WhatsApp. Sampai jengkel gitu ya, sampai jengkel di WhatsApp. Seolah-olah WhatsApp-nya itu pesan pribadi gitu ya. Tapi setelah saya lihat, oh ini tinggal ganti-ganti nama aja ini. Jadi mereka menjual cuma diganti-ganti nama aja. Nama pertama biasanya ya menyapa gitu. Selamat sore Pak Subur. Atau Assalamualaikum Pak Subur. Gitu ya. Normal. Tapi isinya itu. Terus kalau cocokkan dengan yang lain-lain yang dapat pesan yang sama, oh cuma diganti nama aja ini. Kemudian brosur kampus itu kan ada ya, Bang. Surat penjualan itu berbagai produk ya. Nah, surat penjualan, apa itu surat penjualan? Letter, sales letter. Dan layanan semua itu adalah bentuk copywriting. Jadi ini yang dulu ada kita sering jumpai ya di beberapa usaha, di toko-toko gitu ya. Sekarang sudah banyak ya juga. Ya memang yang sekarang sama sekarang dulu ya juga masih ada. Dan apakah sekarang masih relevan ya ini ya. Walaupun mungkin sudah mulai berkurang gitu ya. Berkurang dan beralih ke digital gitu ya, digital. Contohnya yang dulu sering kita lihat adalah sejenis advertorial. Advertorial ini semacam tulisan-tulisan yang panjang gitu ya di media massa. Misalnya itu. Kemudian ada area khusus di kotak khusus gitu ya. Seolah-olah itu berita gitu ya. Tapi setelah kita baca habis itu ada pesan tersembunyi di situ untuk jualan gitu ya. Misalnya terkait dengan teknologi informasi gitu ya. Yang sering kita baca, oh teknologi informasi, AI, kemudian big data, kemudian apa lagi? Data science, wah menarik lah gitu. Tapi setelah kita baca, oh disuruh kuliah di kampus ini misalnya gitu ya. Atau fungsi-fungsi tadi, oh ternyata didukung oleh PT ini. Oh, PT ini jualan. PT apa itu ya? PT atau provider ya, provider telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, gitu ya, XL dan sebagainya. Advertorial ya, gitu. Kemudian ada sales letter. Nah, ini surat penjualan tadi ya. Ini sebenarnya sampai saat ini masih berjalan sales letter ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dikirimi khusus surat-surat ya. Surat-surat tentang produk-produk dari perusahaan itu yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu. Ya. Bahkan bukan hanya letternya, tapi salesnya juga datang. Ini tempo hari ada sales ya, sales datang ke tempat saya. Itu karena ternyata sales ini mempelajari UM lewat website. Jadi saya tanya, dari mana sampean tahu saya? Gitu. Oh, saya tahu dari Bapak ini, dari ini, websitenya Bapak ini, Bapak ini sering menggunakan ini, nama Bapak ada di situ ya. Aduh, akhirnya di situ saya dihubungi. Nah, mereka menawarkan produk ini, produk itu, dan sebagainya, IT yang berhubungan dengan IT gitu ya. Nah, sambil itu mereka juga menjelaskan apa namanya jualan produk keunggulannya dan sebagainya. Nah, sambil itu dia menyediakan surat gitu ya. Tapi kadang mereka kalau sudah ada salesnya mereka nggak bawa surat karena lagi survei gitu ya. Nah, maka saya minta suratnya resmi gitu ya. Tolong tawarkan aja lewat surat ini karena produknya banyak. Gitu. Apalagi cuma lesan doang gitu ya. Kalau lesan doang itu hati-hati. Nah, mereka biasanya bawa kartu nama gitu ya, kartu nama. Ini Pak, silakan hubungi saya di nomor ini gitu. Kartu nama. Nah, gitu.
Tapi status letter beda lagi, nanti ada contohnya. Kemudian billboard. Billboard ini sering kita temui di jalan-jalan gitu ya. Dan media pemasaran dalam bentuk tulisan lainnya. Nah, mari kita lihat, kita bahas mengenai advertorial. Apa itu advertorial? Iklan. Ya, advertorial ini adalah iklan. Atau sering kita sebut iklan advertorial. Salah satu bentuk periklanan yang disajikan dengan menggunakan kayak penulisan jurnalistik. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Di media massa ditulis dengan judul yang menarik gitu ya. Judulnya itu membuat orang tergugah untuk membaca. Lebih halus ya, menggunakan lebih halus maksudnya jurnalistik yang kemudian disisipkan di situ pesan-pesan iklan gitu ya, pesan-pesan iklan produk-produk tertentu, khusus produk itu aja. Nah, nulisnya itu kenapa jurnalistik? Karena ada mengandung 6 unsur berita, yaitu 5W dan 1H. Ini yang kemarin Anda tulis itu. Makanya Anda kuasai itu content writer ya, jadi penulis yang bisa menggali informasi dari dari lead, dari heading, dari hook ya, itu kita bisa kembangkan 5W 1H ya. Hook biasanya atau lead biasanya hanya 3W plus hanya 3W saja ya, hanya belum ya. Baru kemudian penjelasannya biasanya di bawahnya didetailkan ya. Jadi lengkap jadi 5W plus 1H. Seperti pada penulisan flash news. Nah, flash news ini yang berita langsung ya. Ini biasanya untuk koran-koran atau berita-berita yang hari ini populer, ngetren, terus minggu depan sudah selesai gitu. Biasanya kan gitu ya. Per minggu berita-berita itu. Ya, kayak beberapa minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, berita yang paling ngetren adalah peristiwa kecelakaan artis ya, gitu. Nah, itu kemudian lambat laun terus hilang gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Sekarang ganti lagi berita yang ngetren, misalnya Formula E. hampir sering gitu ya. Terus ngetren, kemudian Mandalika misalnya gitu ya. Dan ya, tapi hanya sekedar info kalau strike news ini ya. Beda dengan deep news atau fitur. Deep news atau fitur ini sama ya, kurang lebih. Fitur itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Jadi beritanya bisa lampau, waktunya bisa kejadiannya bisa lampau. Tapi bisa ngetren juga saat ini, masih menarik atau relevan dengan situasi saat ini gitu ya, bisa diambil pelajaran. Nah, pesannya lebih dalam di sini ya, fitur. Kalau yang strike news ini yang ngetrennya sesaat gitu ya, beritanya sesaat. Ya, seperti yang kasus-kasus itu ya. Nah, advertorial bisa digunakan seperti strike news ini ya. Mana yang ngetren, kita expose itu. Misalnya akhir-akhir semester ini yang ngetren adalah skripsi gitu ya di Twitter gitu ya, skripsi. Karena ada orang nulis skripsi judulnya aneh dan lucu gitu ya. Maka Anda bisa turut menulis, misalnya caranya menulis skripsi dengan cepat dalam waktu 7 hari misalnya. Skripsi 7 hari itu kan ngetren kemarin itu ya. Mulai dari judul sampai selesai jadi laporan sampai sidang cuma 7 hari. Weh. Itu skripsi apaan nih? Nah, itu ngetren. Nah, ngetren. Maka Anda bisa ambil alih ikut juga ngetrenin, ambil itu topiknya itu. Apa namanya? Hashtag ya, hashtag. Hashtagnya ambil di situ sehingga Anda juga ikut ngetren. Sama seperti dulu saya ambil juga pernah, saya juga melihat seperti itu yang ngetren apa di saat ini, maka saya ambil juga waktu itu tentang 17 Agustus misalnya. Nah, 17 Agustus itu yang ngetren biasanya adalah upacara bendera. Nah, sebelum COVID mungkin upacara bendera itu rame ya, tapi kalau sudah selama COVID ya kayaknya sudah nggak menarik. Karena udah nggak ada gitu ya. Nah, dulu itu gitu. Jadi begitu 17 Agustus, setiap tahun 17 Agustus, maka saya ikut itu ya, melihat itu ya, kegiatan-kegiatan itu menarik. Terus kemudian saya
expose di media sosial, YouTube gitu ya. Jadi viewernya banyak gitu, biasanya gitu. Kalau The News ini biasanya jarang, apa namanya, pembacanya sedikit. Nah, orang suka fitur The News itu orang yang punya waktu banyak, ya punya waktu banyak untuk membaca fitur. Nah, ini contoh-contoh, ini gambarnya. Mohon maaf nih gambarnya agak anu ya, saya anulir dulu ya. Ya. Aduh. Ya, jadi saya sebetulnya ambil itu aja apa namanya advertorial ya. Bagi yang belum tahu advertorial itu seperti apa ya, seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau yang ini kan slot khusus di majalah ya. Majalah kalau dulu itu majalah seperti ini, kita buka gitu, mesti majalah ada tulisan-tulisan kayak ini yang disponsori gitu ya. Nah, ini judulnya juga gitu, agak menarik gitu ya, kismis, serba bisa gitu misalnya. Dan ini adalah lead atau hook yang kita sebut tadi, lead atau hook atau introduction di sini ya, introduction. Nah, baru penjelasannya di sini banyak sekali ya. Tapi di sini ya hampir semuanya mengekspos tentang kelebihan kekurangan dari produk ini, produk kismis ini ya, isin ya. Jadi sampai di sini sampai kesimpulan. Kemudian Anda kalau tertarik hubungi ke nomor ini, ke customer ini, gitu, produk ini, silakan pesan di sini dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai advertorial ya. Ya, ini kita copywriting. Ini adalah bentuk copywriting juga. Sebenarnya dokumen ini banyak, bisa tebal bukunya itu. Tapi kemudian hasil rangkumannya, hasil copywriting-nya diambil sedikit. Nah, ini. Nanti kita bisa ubah lagi menjadi lebih sedikit ya, lebih sedikit lagi. Jadi mengalami beberapa proses gitu ya. Nah, jadi kalau perusahaan seperti ini mereka akan ada timnya. Jadi sebelum terbit ke luar ya, seperti ini dia sudah mengalami beberapa kali penyuntingan dan ini adalah hasil akhirnya. Biasanya gitu ya. Nah, ini produk sesuatu. Atau seperti ini kalau teknologi informasi ya. Nah, misalnya tayangan Netflix dapat diakses di jaringan Telkom. Selama ini memang belum. Netflix biasanya ya identik dengan Indosat ya. Akhirnya Telkom juga bisa menggunakan, misalnya gitu ya. Dan dijelaskan ini ya, kurang lebih itu. Nah, dan ini majalah juga ini Januari 2021. Nah, ini contoh-contoh. Gambarnya juga disertakan ini ya. Jadi sekilas kayak berita gitu ya, sekilas kayak berita, tapi kalau kita cermati, oh ini berita iklan. Media seperti Tribun, seperti Kaltim Post, gitu tahu dia seperti ini masuk iklan. Gitu. Jadi iklan nggak harus selalu apa namanya, kadang ya nggak harus selalu perusahaan, kadang organisasi seperti Pemuda Pancasila atau NU, Nahdlatul Ulama, gitu ya, atau Muhammadiyah dan sebagainya itu mereka akan juga mengiklankan organisasi termasuk kampus gitu ya, kampus juga. Jadi nggak harus selalu perusahaan, kampus kan perusahaan organisasi. Ya pendidikan, ya pendidikan beda lagi ya, sekolah gitu ya. Nah itu termasuk bagian dari advertorial. Dan yang jadi narasumber adalah tempat kita, tempat perusahaan itu sendiri. Nah ini, cuma ini tulisannya kurang, kalau menurut saya sih kurang ini ya, kurang tajam, kurang menjual. Kalau sales letter itu bagian dari surat langsung yang dirancang untuk membaca tadi yang saya sebutkan ya, surat penjualan. Biasanya dikirimkan ke perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Silakan beli punya saya ini, produk saya ini gitu ya. Produk-produk
baik produk maupun jasa layanan. Jadi definisinya sales letter adalah bentuk surat langsung, yaitu pengiklan mengirim surat kepada pelanggan yang memiliki potensial, memiliki duit banyak. Ya, makanya YouTuber-YouTuber yang suka pamer di YouTube ya, itu dikirimin itu biasanya mesti itu dapat surat-surat kayak ini, surat-surat cinta yang memberikan bilang surat-surat sales letter baik oleh perusahaan komersial maupun nirlaba, bukan komersial. Nah, laba yang menarik untung atau yang nirlaba. Biasanya gitu ya. Termasuk orang-orang yang ingin bekerja di sana, ngelamar di sana walaupun tidak dibuka dibuka lowongan kerja. Nah, ada ya seperti itu ya. Makanya ini kita sebut sebagai sales letter. Dulu banyak digunakan, sekarang juga masih digunakan sebenarnya ya. Dulu Stimik Balikpapan pernah dikirimi berkali-kali, hampir tiap tahun ya, nggak sampai tiap semester itu dikirimin surat ya, produk-produk dari Jawa terutama ya, dari Malang, dari Surabaya, Yogyakarta, dari Bandung terutama ya. Itu mengirimkan sales letter ya, penawaran produk untuk digunakan perguruan tinggi ini. Termasuk terakhir ini kemarin ini apa namanya produk untuk Tridharma perguruan tinggi. Jadi mereka mengajak join gitu, tapi dananya mereka pakai. Kita hanya menggunakan Tridharmanya aja. Apa itu? Tentang pengabdian masyarakat misalnya gitu. Nah, ini mereka mengirimkan surat letter. Kadang kita kalau tidak mengenal apa itu sales letter ya, sales letter, maka kita anggap oh ini bagus ini gitu. Maka ini penting ini bagi Anda ya, apa namanya mahasiswa. Jadi kita bisa bedain bahwa itu adalah ajakan untuk membeli sesuatu atau kerjasama yang keuntungannya memang biasanya untuk mereka. Gitu ya. Kita dapat untungnya juga sebenarnya, tapi untungnya bukan berupa materi biasanya. Untungnya misalnya kenaikan pangkat kalau dosen gitu ya, terbantu sosialisasi menyelesaikan tridharmanya itu terbantu, gitu. Lebih banyak bukan materi ya. Nah ini ya sales letter. Tapi kebanyakan sales letter memang ditujukan untuk menawarkan produk kepada pelanggan potensial. Potensial itu ya sudah mereka kaji. Ini pelangganku ini kalau dikirimi ini beli enggak ya? Diselidiki ya. Selidiki dulu pelanggannya ini kayak apa? Tipe-tipenya orang kaya yang bisa membeli enggak? Makanya kayak seperti yang YouTuber yang sering sedekah itu ya, banyak gitu. Bahkan dijadikan apa namanya, dijadikan tujuan penipuan. Mengaku dari YouTuber ini dan YouTuber itu gitu ya. Wah, itu bahaya. Makanya harus nggak bisa kerja sendiri ya. Nggak bisa kalau sudah sukses seperti itu nggak bisa kerja sendiri. Anda harus pakai orang lain jasa-jasa yang tujuannya untuk memproteksi gitu ya. Jangan sampai ini penting sekali ya. Apalagi kalau punya nomor kontak yang kontaknya itu bisa terbuka gitu ya. Waduh, sudah itu. Sering tiap hari bisa dihubungi. Nah, ini contoh dari sales letter ya ini ya. Nah, sales letter itu ya ini Indonesia ini ya. Rocket Manajemen Solo, Bantul, Jogja. Jalan Solo itu ya antara Solo dengan Jogja. Di dekat menjelang menuju ke Jogja itu namanya Solo, Jalan Solo. Nah, ini mereka menawarkan barang elektronik. Nah, toko utama elektro ini dan sebagainya, Jawa Timur. Nah, tapi ini dan sebagainya, bla 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 bla, daftar peserta barang ini. Nanti di lampirannya ada katalog gitu ya, katalog. Nah, katalognya produk-produk gitu tadi. Jadi sales letter itu kurang lebih seperti ini. Meski demikian, kalau ini tentang penawaran produk, maka kita bisa klasifikasikan ya jenis sales letter ya.
Itu antara lain seperti ini, introductory sales letter, perkenalan produk dari ini. Jadi ini juga termasuk sales letter ya. Atau ada produk baru yang nyusul gitu ya. Sekarang sales letter itu lebih banyak ke email ya, email. Kita sering dapat email yang ada dikirimin gitu ya, dengan bahasa-bahasa itu ya. Kadang kita ditawari produk baru, terus produknya. Ada ngajak kerjasama, misalnya selling incentive. Nah, nanti kalau sampai dapat menjual ini, produk ini, biasanya di sekolah-sekolah itu ya, buku gitu ya. Nah, kalau dapat menjual buku sekian, gitu dapat komisi sekian. Selling incentive. Nah, itu ada bahasa-bahasanya ya. Kalau kita sudah menguasai itu, kita nggak perlu format-format yang sudah ada ini. Kemudian ada thank you sales, thank you, terima kasih ucapkan sudah menjual gitu ya. Kita ingin bina hubungan gitu ya. Ada lagi holiday sales, holiday ini untuk liburan. Biasanya surat-surat yang terkait dengan rencana liburan. Nanti ada sekian, diskonnya sekian, jumlahnya sekian. Yang sering itu adalah liburan ke mana? Gunung Bromo, tahu ya? Ya, Gunung Bromo itu kita sering dapat itu untuk ke Gunung Bromo karena lagi sepi gitu ya. Apalagi kalau upacara Kasada dan sebagainya itu rame udah. Wis pokoknya. Nah kemudian Bali, Bali. Sekarang ini adalah ke Lombok, orang sudah mulai melirik ke Lombok. Company celebration, we miss you dan sebagainya. Jadi ini kurang lebih 7 tipe jenis jenis sales letter. Nah, ini juga termasuk ajakan untuk membeli ya. Ini juga termasuk copywriting. Karena yang kalau sini ini mestinya panjang, singkat. Nah, ini ada Priantin ya dari praktisi Techlinko ya .com. Itu dia juga melakukan seperti tadi, membuat advertorial, membuat sales letter ini ya. Sales letter. Ya. Tapi ternyata penjualannya masih kurang gitu loh ya. Karena sales letter kan langsung ditujukan ke calon pelanggan yang potensial tadi. Nah, calon pelanggan potensial tadi ternyata masih banyak pertimbangan dan sebagainya, tidak langsung gitu lah ya, tidak langsung. Sehingga kadang menimbulkan frustrasi dan sebagainya. Nah, ada sekarang ini ada cara-cara khusus ya, makanya dia kemudian membuat sistem Techlinko ya, yang bisa mendorong ini penjualan ya, dengan cara itu tadi. Nah, menurut dia ada banyak cara ya. Ada banyak cara, kita bahas nanti ya. Berikutnya adalah billboard. Billboard ini juga dulu sudah sering, bahkan sekarang masih ada ya. Billboard adalah media iklan luar ruang, outdoor advertising. Sekarang billboard itu ada yang gerak-gerak ya, video-video. Kalau dulu cuma gambar-gambar. Ya sampai sekarang masih ada gambar-gambar ya, terutama dikuasai oleh produk rokok. Rokok, aduh. Rokok, kemudian politikus. Nah, politikus. Tempo hari ada suami istri yang ulang tahun. Suaminya ulang tahun, masih muda, ya, ganteng gitu ya. Terus kemudian jadikan iklan. Selamat ulang tahun suamiku. Ya, mungkin Anda ya, ada yang di sini ya. Aduh, kaget saya. Ini apa nih iklan? Ternyata, yalah, lebay, kata orang bilang. Lebay, nggak masak kayak gini. Tapi ya oke-oke saja itu ya. Oke-oke saja itu mungkin untuk mengiklankan suaminya supaya bisa berkarir gitu ya. Tapi duitnya ya mahal juga itu pasang itu ya. Nggak murah itu, mahal itu. Berapa memangnya Pak? Itu seminggu berapa ya? 5 jutaan kalau nggak salah. Masih murah. Sorry ya.
Ya, ada kucing. Baik, kita lanjutkan. Ini iklannya itu mahal banget tuh. 1 minggu bisa 5 juta, 10 juta itu ya. Tergantung letak, tergantung posisi. Nah, posisinya ada di mana gitu ya. Kalau di ring road tuh berapa gitu ya. Posisi yang paling nyelempit ya, banyak gak dilihat orang itu lebih murah gitu ya. Dan ukurannya juga dipertimbangkan. Nah, itu menjadi poin bagi pengusaha periklanan, mesti ngerti itu ya, pengusaha periklanan. Ya, ada itu. Anda tinggal mungkin di antara Anda ada yang sudah paham banget gitu ya, atau sering masang billboard gitu ya, atau sering membuat desainnya gitu ya. Itu di UM ada itu ya, mahasiswa yang sudah lulus itu sudah bisa bikin macam-macam gambarnya keren-keren. Nah, itu bisa pesan di situ ke dia ya, kalau Anda mau pesan. Kemudian reklame jenis billboard ini bentuknya seperti poster berukuran besar. Ya, biasanya gitu dicetak, gitu, terus kemudian ditempel di billboard tadi. Nah, itu lebih mudah. Letakkan tempat tinggi dan ramai dilewati orang. Jadi ini yang jadi poin ya. Ramai dilewati orang dan strategis tempatnya. Biasanya di lampu merah itu kelihatan. Kan orang berhenti di situ. Nah, melihat itu, oh dari jauh itu kelihatan sudah. Tulisannya juga nggak banyak ya, tulisannya nggak banyak. Nah, itu yang kita sebut sebagai copywriting. Nah, kurang lebih seperti ini ya, menarik. Nah, ini saya ambil dari YouTube ya, di luar ini. Nah, ini apa ini? Es krim. Es krim cone. Nah, biasanya di McDonald. Ini contoh, kalau di sini kan banyak ya, nah, di sini banyak. Nah, ini yang bentuknya video, bukan video ya, tapi apa namanya, menarik. Nah, jadi Dracula gitu ya. Nah, jadi gini, ini keren. Tapi yang sekarang ini banyak yang pakai video ya, video yang di depan Polda itu ada ya, kayak gini. Tapi videonya tentang iklan tentang polisian ya, polisian. Di depan BC ada ya, kemudian di mana di pasar-pasar juga ada gelandasan, kemudian di Pandan Sehari sehingga saya ada untuk promosi produk-produk di pasar itu kan. Nah, ini untuk media sosial. Kalau media sosial apa namanya? Lebih simpel gitu ya. Tetapi banyak yang bagi. Contohnya ini, kalau yang ini pribadi ya. Contoh banyak jalan menuju Roma. Mau pakai jalan Scopus boleh. Mau pakai jalan konferensi bisa. Mau pakai jalur buku tentu saja bagus. Jangan lupa ada jalur video YouTube misalnya atau tulisan populer. Yang pasti jangan sampai penyandang utama dana penelitian kita malah tidak sempat menikmati hasil penelitian kita, yaitu rakyat. Yang membayar pajak. Maksudnya ya bayarlah pajak lah gitu loh. Kalau Anda nulis di Scopus dapat duit, dapat pendanaan, ya jangan lupa sisihkan pajaknya gitu ya. Jadi penelitian kita harus berhasil menemukan jalan menuju masyarakat. Nah, pesan ini ditulis oleh siapa? Ini dosen ya, dosen. Dosen, ya, kalau sesama dosen tahu ini arahnya ini. Oh, ini dosen nih. Nah, itu kurang lebih ya. Ini walaupun simpel, kita nggak jelaskan ini untuk siapa, ya, tapi kita sudah, yang membaca itu sudah ngerti, oh iya, iya, iya. Dan ini mendorong kita untuk sadar, ya. Jangan lupa kalau dapat pendanaan, termasuk penelitian, gitu ya, itu bayarlah pajaknya, sisihkan pajaknya. Berapapun pajaknya ya, kadang nggak besar. Dan biasanya nggak sampai 10% ya. Nah, kalau penjualan kan barang kan 10% ya biasanya gitu. Pajak PPN 10%. Banyak gitu ya. Bayangin kalau dia dapat 400 juta, nih 40 juta sudah itu pajaknya. Banyak banget ya. Nah, ini kemudian diarahkan menuju ke link ini. Nah, jadi karena diklik langsung dia mengarahkan ke link ini. Jadi ada banyak berita terkait dengan ini misalnya.
Jadi boleh pakai gambar ini tulisan kita atau pakai video, atau pakai gambar gitu ya. Yang paling banyak adalah ini ya, Nas Daily, banyak yang tahu lah ya, Anda mungkin ya. Nah, tiap minggu dia akan mengiklankan ini. Tulisannya pun pendek-pendek ya. Semua orang menyukai Pepsi, tetapi semua orang membeli Coca-Cola. Mengapa? Nah, bagaimana Coca-Cola membodohi miliaran orang untuk minum soda mereka selama berabad-abad? Mari, ya, gitu ya. Jadi ini video ini ya, ini video bergerak-gerak dan hebatnya lagi mereka bisa memantau siapa yang mengakses dan ini jumlah orangnya yang nonton saat itu juga ya. Nah, saat itu berapa yang nonton gitu ya. Hebat ya sekarang ya. Nah, sekarang kalau bedakan dengan yang kayak gini ya, kita nggak tahu ini siapa yang nonton kecuali kalau di foto kayak ini ya dibikin kemudian dibikinkan sistem nanti bisa tahu ya. Ya ampun, habis ntar ya. Ya, jadi ini ya, hebatnya kalau ini ya, dan menurut Mas Deli yang mengakses Facebooknya aja udah jumlahnya ratusan juta kalau nggak salah itu. Ya, sempat pernah ngomong ya, itu disampaikan ratusan juta. Banyak sekali itu berarti iklan bisa jalan di situ ya. Dan pesan-pesannya pun cuma nggak lama ya ini ya, cuma 1 menit ya. Berapa menit? 20 detik kalau nggak salah ya. Ini nggak lama ya, nggak lama dan bisa diputar dan isinya padat gitu ya, isinya padat dan orang langsung bisa mengerti gitu ya. Ini kita harus belajar dari sini ya, dari mereka-mereka ini ya. Sedikit tulisannya tapi orang langsung sudah ngerti gitu ya. Beda dengan konten writing ya, konten writing kita menulis itu detail ya, detail panjang makanya ini. Nah ini kalau ini kan ditulis detail panjang. Kalau ini juga nanti bisa konten writing panjang. Oleh karena itu supaya tidak panjang-panjang ya, dibuat konten writing. Ya. Kelihatannya mudah tapi perlu ilmu ini ya, perlu ilmu. Dari contoh-contoh itu semua kita bisa membuat jenis-jenis copywriting ya. Dari contoh-contoh itu semua kita bisa mengklasifikasikan yang membuat berdasarkan jenis-jenis copywriting. Itu tujuan kita ya. Yang pertama adalah direct response. Direct response ini pesan langsung ya. Copywriting yang langsung menginginkan Anda menulis itu langsung menginginkan Anda langsung lakukan sesuatu gitu ya, segera saat itu juga, ini makanya direct response ya. Kemudian ada marketing copywriting, ada brand copywriting, ada SEO. Nah ini SEO sesuai dengan tujuannya SEO, berarti copywriting yang tujuannya untuk SEO ya, untuk menarik iklan gitu, dari mesin pencarian. Ada technical copywriting. Nah kadang orang hanya memilih salah satu di antara ini sesuai dengan tujuannya. Padahal bisa kita gunakan semuanya untuk meningkatkan. Baik, kita jelaskan direct response itu apa sih? Direct response itu ini apa namanya, bentuk tulisan yang mengarahkan orang, nah ini tadi, mengklik halaman sebuah website misalnya gitu ya. Dia langsung begitu membacanya itu langsung dia tergerak untuk melakukan apa gitu ya. Nah ini biasanya ada kayak itu tadi apa namanya, ya kayak gini ya. Nah, langsung mengklik, Indonesia dibakar, apa ini? Nah, klik. Direct response writing, copywriting. Kemudian marketing copywriting. Marketing adalah bentuk konten yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaat produk. Nah ini
marketing writing itu ya kurang lebih seperti ini ya, marketing writing. Jadi dia mau menjual Coca-Cola dengan ini apa namanya, merendahkan produk lainnya. Nggak bagus sebenarnya kalau kita tahu ini, wah ini kurang bagus ini. Kita gimana bisa naik tanpa harus merendahkan ya pihak lain misalnya gitu ya. Dan gitu ya. Bisa dikritik juga ini produknya. Ya, kita belajar dari ini semua. Kemudian brand copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra, pencitraan dari perusahaan itu ya, dan identitas dari suatu brand. Ini yang mana brand copywriting itu seperti Anda sering berkunjung ke websitenya Universitas Mulia ya. Nah, itu setiap judul mesti ada itu ya. Apa itu? Nama dan menyebut Universitas Mulia. Nah, itu memang saya bikin ini. Nah, itu adalah brand copywriting ya, brand judulnya. Menyampaikan citra identitas dari suatu brand itu sehingga orang akan ini ya, Universitas Mulia itu diharapkan menjadi terkenal, menjadi populer gitu ya. Jadi itu caranya kita ada teknik-teknik ya, bagaimana brand copywriting ini dikerjakan. Selain brand, juga Anda harus perhatikan bagaimana SEO itu bekerja ya, SEO copywriting. SEO ini adalah copywriting yang fokus untuk tampil dalam mesin pencari. Jadi dia harus number one di Google gitu ya. Kalau kita ketikkan misalnya Universitas Mulia, itu langsung muncul adalah website kita. Universitas Mulia. Ya iyalah, memang begitu ya harusnya kan ya. Beda dengan saya kan ada ketikan Subur Anugrah gitu kan nggak muncul Subur ID kan. Beda. Ya, ntar dicoba nanti. Nah, ini adalah tujuannya seringkali konsumen yang kita tidak tahu itu menjadi tahu kalau setelah mengklik dari mesin pencari dari Google ya. Kemudian mendapatkan informasi dari situ. Ya. Makanya di Google kadang kalau kita disurvei oleh perusahaan itu dapat info dari mana? Dari Google gitu ya. Seringkali konsumen harus membuka mesin cari untuk mengetahui informasi ini ya. Jadi mereka banyak informasi dari itu Google juga. Ini penting ya, ini SEO ini ya. Termasuk di YouTube ya, di YouTube. Nah, di YouTube itu juga ada SEO-nya ya, SEO. Terutama judul ya, judul konten itu juga harus sama ya, harus relevan gitu ya. Nah, beda dengan orang yang sudah terkenal kayak Deddy Corbuzier misalnya atau Atta atau Ria Ricis gitu ya. Mereka sudah kayak nggak mikir SEO sudah ya. Karena sudah ada cara mereka sendiri yaitu keterkenalan, ketokohan mereka ya. Ya, popularitas mereka, keterkenalan mereka sudah oke, maka tidak ada pelanggannya sendiri khusus ya. Tapi kalau kita nggak terkenal nih, siapa Pak Subur misalnya, maka kita andalkan dengan SEO ini. Bagi Anda semua mahasiswa juga demikian. Bikin cerita-cerita yang lucu misalnya, yang bisa menarik SEO ya bisa juga gitu ya. Penting. Kemudian technical copywriting yang terakhir ini ya. Technical copywriting ini jenis ini lebih fokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja produk ya. Teknikal biasanya produk-produk. Makanya kemarin ujian ada saya tunjukkan ini ya gambar mengenai lab gitu ya. Nah, itu Anda harusnya mengekspos itu lab itu ya. Itu lucu-lucu kok ceritanya itu nanti kita upas. Nah, kemudian juga ada peralatan jaringan Cisco gitu ya. Nah, itu juga diekspos ya secara teknikal, cara kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, ini kebanyakan saya dapat tuh copy paste dari luar ya. Tempel gitu aja asal nulis berarti nggak punya kemampuan untuk content writer lah. Penting ini ya.
Umumnya jenis copywriting digunakan pada kecantikan gitu ya, tadi alat-alat kecantikan, obat-obatan, ya, kemudian teknologi ataupun produk kesehatan ya. Ini penting teknikal. Teknik copywriting. Nah, teknik copywriting kita masuk ini ya. Teknik copywriting ada banyak cara sebenarnya sih ya. Dan masing-masing ahli, masing-masing praktisi gitu ya. Makanya itu punya cara sendiri-sendiri. Di antara mereka tentu saja mungkin mengklaim, oh, ini caraku terbaik. Yang satunya mengklaim, nggak bisa, ini saya lebih terbaik ini. Artinya tidak ada cara yang paling baik di antara mereka. Semua cara itu hampir kita bisa katakan baik semua lah ya. Digunakan untuk pemasaran untuk berbagai tujuan gitu ya. Meningkatkan penjualan gitu ya. Penjualan itu entah barang, entah jasa, termasuk Anda ya. Bahkan Brian Dean ini bilang ya, opini saya lah, berarti opini itu ya menurut dia, pengalaman dia gitu ya, dan ini nggak ilmiah sebenarnya. Nah, karena pengalamannya Brian mengolah backlinko ini ya, maka baginya adalah copywriting itu paling penting, skill paling penting untuk marketing yang harus dimiliki oleh siapapun ya. Anda mahasiswa, oh penting banget itu ya. Sekarang dunia media sosial media, apalagi TikTok sekarang itu bagus untuk branding ya. Walaupun mungkin nggak dapat duit dari sana, tapi secara tidak langsung Anda langsung mendapatkan pengalaman dan tentu saja itu pendapatannya berasa. Yang bisa kita lihat adalah KB Bilem ya. KB Bilem itu ya dia ngetrennya di TikTok dulu ya. Baru kemudian justru pendapatannya bukan dari TikTok tapi dari pengiklan, dari orang-orang yang merekrutnya sebagai ambassador ya. Nah, penting ya. That's because your ability to write comes into play when you are writing. Nah, misalnya Anda bisa menulis di blog ya, menulis di YouTube gitu ya, atau email letter selling, sales letter tadi ya, podcast yang biasa kayak itu banyak sekali sekarang podcast ya, dan banyak lagi gitu ya. Nah, ini copywriting ini penting banget gitu ya, dan ini sudah lama dipakai di sebelum era media sosial. Sekarang beralih ke media sosial tentu akan lebih besar lagi pengaruhnya ya. Nah, bisa dilihat gitu ya. Seperti video tadi ini yang melihat siapa ini banyak betul. Ada tip-tip dari Brian Dean ya. Tip-tipnya antara lain gini. Tekniknya. Pertama adalah gunakan Reddit Threads atau Quora ya. Ini ya Reddit ini ya kayak media sosial juga di sana ya, di luar negeri itu yang biasa banyak sekali teks-teks yang lebih singkat gitu ya. Begitu juga dengan Quora, itu banyak kalau di Indonesia Quora ini ya. Quora ini punya luar tapi ya di Indonesia banyak sekali digunakan dan digunakan untuk sharing cerita menarik ya. Pertanyaan-pertanyaan menarik dan kemudian mengundang orang untuk menuliskan pengalamannya di situ. Ini penting ini ya, kita pelajari itu. Nah, buka UTAS atau tautan yang terkait dengan pelanggan. Ya, pelanggan kita nongkrong, apa sih yang dicari pelanggan kita? Penting ini ya, dapatkan banyak komentar. Ini kita pelajari di situ perilaku dari pelanggan kita, pengguna kita. Cari item Anda dan apa yang disukai dan tidak disukai. Kadang kalau Anda jualan itu biasanya ditarik ke sana, pengalamannya beli ini apa sih, dia share gitu ya. Yang sering banyak dipakai itu adalah dari Shopee ya, Shopee di Indonesia ini Shopee itu banyak orang menggunakan Shopee kemudian diekspos di YouTube gitu ya. Dan itu banyak penggunanya kan, nah itu penontonnya banyak ya ternyata. Dan dia dapat untung. Nah, kurang lebih itu ya
Jadi maksudnya digunakan bukan terlepas juga bukan hanya pada Reddit atau Quora ya, tapi juga banyak aplikasi yang lain yang bisa kita manfaatkan. Yang penting ada ini ya, pelanggan. Anda mengenali pelanggan Anda dan Anda lihat pelanggannya, oh lagi ini gitu ya. Ngobrolin produk Anda misalnya. Nah, ini yang kita bisa baca dari itu semua ya. Biasanya kan pertama kalau kita ingin jadi YouTuber supaya terkenal kan kita bisa mengekspos produk tertentu gitu ya menurut kita. Tapi hati-hati juga ya. Ada perusahaan itu tidak terima gitu ya. Kayak dulu ya ada ya perusahaan apa ya namanya ya. Alat camping itu apa namanya ya. Nah itu pernah diekspos ya. Nah, kemudian alat campingnya produknya nggak terima. Waduh jangan begitu dong, itu jelek punyamu. Akhirnya banyak pendukungnya kan. Wah akhirnya rame ya. Dan saling sabotase. Nah ini kurang bagus juga. Tapi hati-hati ya. Itu ya. Sama seperti saya punya rumah begini ya. Misalnya terus rumah saya tanpa izin sampai ekspos gitu ya. Ini rumahnya Pak Subur begini gitu. Itu Pak Suburnya bisa marah itu. Atau rumah Anda sendiri gitu ya. Rumah Anda sendiri tiba-tiba ada teman Anda yang berkunjung ke tempat Anda dan ngobrolin isi rumah Anda gitu. Wah, itu bisa marah Anda kan ya. Ini barang-barang yang terlarang kenapa kok kamu ekspos juga ini ya misalnya gitu. Bikin malu aja gini. Nah, kurang lebih itu. Jadi kalau di sini di media sosial itu dengan bebas leluasa kita bisa melihat gitu ya, melihat pantau gitu ya. Yang kedua adalah kalau sudah itu gunakan kalimat-kalimat yang pendek tapi kena gitu ya. Kalimat pendek ini nggak gampang kadang. Nggak gampang tapi ya bisa gitu ya. Kalimat pendek salinan yang lebih baik dari teks yang sudah ada gitu ya. Jadi dari teks yang sudah ada biasanya Anda edit lagi gitu jadi lebih pendek. Intinya kalimat itu harus lebih mudah dibaca dan dipahami dibanding dengan textbook dengan kalimat yang panjang dengan content writing tadi juga. Kemudian slide yang licin, apa itu slide yang licin? Slippery slide. Satu-satunya tujuan kalimat pertama adalah buat Anda membaca kalimat kedua. Nah, ini kita sudah tahu ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu konten, ya itu biasanya yang ngurut gitu ya. Menjelaskan itu ini satu-satunya tujuan kalimat pertama adalah membuat Anda membaca kalimat kedua. Jadi kalimat kedua itu yang menjelaskan. Begitu juga dengan paragraf ya. Paragraf pertama itu biasanya dijelaskan oleh paragraf kedua. Nah, itu yang kita sebut sebagai slide licin atau slippery slide ya. Adalah saat Anda mendapatkan sesuatu ke halaman Anda membuat orang tetap membaca gitu ya. Terus mengalir sampai habis gitu ya. Nah, ini judul. Nah, membuat judul super spesifik ya. Judul utama itu memberitahu pembaca apa yang akan mereka dapatkan ya. Judul pertama ya. Misalnya ini ya, hemat lebih banyak waktu dengan cara mudah. Ini contoh yang harus dihindari ini ya. Kenapa? Karena enggak lebih banyak waktu berapa. Tapi kalau langsung ini apa namanya hemat 2 jam. Nah ini sudah ada kalimat 2 jam. Banyak ini sehari dengan peretasan produk ini, dengan cara ini, dengan hacking ini misalnya gitu. Nah ini yang biasanya lebih spesifik ya. Bisa tahu ya. Kemudian gunakan FOMO. Apa itu FOMO? Ya, FOMO atau fear of missing out. Ini biasanya kita sering sebut sebagai kecanduan sosial media ya. Jadi kalau kita sering bermain sosial media, ya udah canduan tanda-tandanya Anda bisa baca ya di media yang lain ya tentang psikologis ya. Jadi FOMO ini rasa takut merasa ketinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu lewat media sosial. Merasa tertinggal. Sehari aja, waduh, kehilangan handphonenya, dihubungi orang ini, nggak tahu WhatsApp misalnya ya.
aduh kayak apa ini misalnya gitu. Nah ini perasaan-perasaan itu timbul dalam diri seseorang biasanya itu. Jadi perasaan-perasaan itu muncul ya, muncul dari diri kita sehingga kita menjadi sakit gitu ya. Ini jangan tuh ya. Itu karena kalau seperti itu malah akan tidak bisa bekerja ya. Maka dari itu disarankan tidak bekerja untuk setiap situasi. Memang sih media sosial itu bisa 24 jam ya. Bahkan Anda sering menghubungi saya ya, dosen yang lain tuh di luar waktu yang ditentukan. Soalnya hari Minggu ya masih ini seminggu ya kita walaupun bisa menghubungi dosen ya kira-kira lah gitu ya, itu hari libur, hari punya apa namanya pribadi. Makanya handphone saya itu ya yang dikasih itu aja, yang lain nggak usah gitu ya. Jadi kita siapkan handphone khusus yang kita aktifkan di luar hari itu misalnya gitu. Kalau dulu ya, sekarang ini hal-hal yang apa namanya sulit untuk dihindari ya dibiarkan biasanya ya, sulit dihindari. Nah, yang penting adalah diri kita sendiri ya, jangan sampai kena FOMO ini ya, kena FOMO. Jadi apa namanya paranoid ya, paranoid ya, kecanduan gitu ya. Kalau nggak minum kopi misalnya, maka teler saya. Nah, itu udah termasuk kecanduan. Kalau nggak main sosial media misalnya, nggak bikin status sehari saja, aduh, rasanya, nah itu udah kecanduan. Kecanduan yang lain misalnya setiap subuh gitu langsung buka HP ya. Ini menghasilkan reaksi yang kuat dari prospek. Jadi mendengarkan ini apa namanya gangguannya mempengaruhi ya, mempengaruhi ini. Jadi gunakan FOMO ini untuk mengukur rasa ya kita kerja ini, jangan sampai banyak sekali ya orang yang anak-anak muda yang ya, kecanduan media sosial ini bekerja terus ya 3 hari penuh nggak pakai istirahat akhirnya meninggal ya. Itu bila. Kemudian tulis prospek atau artikel yang kuat. Nih, gunakan hook, lead ya. Ini yang sudah kita bahas ya. Kalimat pertama, kedua. Apakah Anda takut bahwa bisnis Anda ke tingkat berikutnya? Nah, ini pertanyaan seperti ini diikuti ya. Ya, ini yang harusnya, ini tipnya gitu ya. Diikuti. Jadi dalam kalimat pertama, ikuti kedua. Gunakan hook ini lead-nya di awal ya. Lead bisa maksimal 6 sampai 8 kalimat ya. Ini kalau ini panjang, ini kalau di dalam bahasa Inggris mungkin agak panjang. Pendek ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin panjang sekali ya. Nah, kemarin kita sepakati bisa sampaikan 2-3 kalimat saja gitu ya. Di lead ya. Gunakan cerita singkat ini dalam prospek, dalam artikel Anda, cerita singkat ya, menjelaskan mengenai lead-nya. Jadi lead-nya itu dijelaskan di berikutnya gitu ya. Caranya jelaskan dengan 5W1H tadi ya. Jangan gunakan kata-kata besar, gunakan kata-kata yang mudah dipahami saja. Kata-kata besar itu apa? Kata-kata yang sulit dicerna, kata-kata nggak umum, kemudian hurufnya tegak semua. Kata-kata besar. Anda bikin judul itu yang lunak gitu kayak gini ya. Jangan gunakan kata-kata besar. Gitu, judulnya lunak. Gitu ya. Kemudian bikin formula ya, formula PMBA. Ini minggu depan insya Allah saya bahas lagi ini ya. Formula menyusun ini prospek, menyusun artikel yang untuk copywriting. Nah, ada rumusnya itu ya. Perhatian, minat, desire, dan aksis. Ya, perhatian itu ambil mereka dengan baris pertama. Di baris pertama yaitu kita harus menyita perhatian mereka ya. Menyita perhatian mereka. Baris pertama. Namanya baris ya, nggak usah panjang-panjang. Paling 1 kalimat saja ini. Minat dibuat dengan janji yang berani. Apa dibuat dengan janji yang berani? Ya, isinya ini loh ya. Diyakinkan ya. Diberikan keyakinan.
share atau itu apa namanya ya kayak aroma gitu ya, sesuatu yang diinginkan oleh siapapun yang membaca ceritanya itu baca copywritingnya itu mereka akan tergerak atau terangsang gitu ya. Maka berikutnya adalah aksi tindakan. Ini maksudnya ini adalah kata-kata ya, kata-katanya nanti kita susun lah di depan, insya Allah kita bisa bahas nih. Di 2 kali copywriting lah. Manfaat dibandingkan fitur dan keluar dari zona pertemanan. Ini penting juga ini ya. Ketika pelanggan dan calon klien menyukai apa yang Anda jual, tapi tidak cukup untuk membeli, biasanya mereka akan ngenyang gitu loh. Biasanya kalau kita teman aja ya udah. Tapi padahal kita yang jual itu apa namanya, dongkol di belakangan ini nggak dibayar ini. Nah, ini mengganggu ya. Jadi pertemanan ini cukup pertemanan aja ya, dalam bisnis ya bisnis lah gitu ya. Kita coba konsisten, bukan berarti semuanya dicampuran untuk pertemanan gitu ya. Dan teman juga harus mengerti juga ya. Harga teman dong. Itu ya sering kali itu. Padahal harga teman itu ya maksudnya yang beli itu ya lebih mahal gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jangan lebih murah minta diskon, apalagi diskonnya sampai jatuh gitu ya. Wah, itu mematikan teman. Nah itu ya. Pernah ada teman kita, teman dosen jualan ya, itu minta diskon, sudah dikasih diskon minta diskon lagi gitu ya. Aduh. Atasi keberatan mereka misalnya terlalu mahal ini. Nah, kalau dibilang wah mahal ini Mas. Nah, kalau Anda sama teman ya jelasin aja gitu ya, diatasin. Jangan wah murah ini, bandingin gitu, jelasin. Oh ini coba deh ini bandingin dengan produk sana. Ini kita gitu ya. Bukan waktu yang tepat saya ini menjelaskan gitu. Iya. Tapi oke deh, saya akan jelaskan ini ya, gitu ya, misalnya gitu. Ini zona pertemanan. Bicaralah dengan pelanggan. Nah, kalau ada pelanggan siapa ya? Pelanggan media sosial kita, gitu ya. Anda bisa menggali lebih dalam, gitu ya. Gali dalam. Dengan cara pelanggan kita mengetahui apa yang mereka inginkan. Kemudian kalau kita menawarkan produk ya, baik produk barang atau jasa, ya biasanya kalau kita ingin membius mereka ya dalam copywriting kita sisipkan kata-kata ini ya. Penawaran ini terbatas gitu ya, terbatas untuk anggota sendiri ya, terbatas untuk jumlah sekian, misalnya hanya tersisa 47, misalnya gitu. Ayo segera cepat, tersisa 4. Penjualan berakhir tanggal sekian, ada disebutkan tanggalnya ya. Ayo cepetan, mau berakhir nih, kapan? Pokoknya cepetan, nah itu gak jelas seperti itu ya. Sebutin tanggalnya kapan gitu. Besok sudah tidak ada diskon loh, ayo cepet, nah gitu ya misalnya gitu. Hanya dijual sini, tidak buka cabang misalnya. Udah kamu beli sini ya, berarti yang di sana itu ada mirip-mirip mereknya itu lain ya, oh lain sudah hanya ini misalnya. Nah ini juga kata-kata yang bias kadang orang terdorong, tergerak. Saya pernah loh ya, ini ya apa namanya penawaran waktu terbatas. Ada produk-produk tertentu yang kemudian saya tertarik itu belinya. Saya lihat dulu ini kapan terakhir ini. Nah seperti itu ya ada. Kapan terakhir ini saya harus siapkan duitnya dulu misalnya gitu ya. Juga kadang saya kena ini ya, besok sudah tidak ada diskon. Aduh, saya terdorong pernah itu ya. Saya pernah seperti terbius gitu ya. Nah, akhirnya padahal ya barangnya ada terus di situ. Enggak laku-laku gitu ya. Akhirnya saya beli gitu ya. Kurang lebih itu ya. Kemudian memecahkan paradoks bukti sosial. Maksudnya begini ya, tampilkan bentuk bukti sosial terkuat Anda tidak harus berupa penjualan. Misalnya jika penjualan belum meningkat tetapi 4 orang menyukai produk tersebut, maka tampilkan testimoninya mereka. Nah, iya maksudnya gini, apa namanya? Kadang kita beli
produk ya, kayak di e-commerce gitu ya, di Tokopedia, di Shopee, itu kita lihat siapa yang beli, berapa orang yang beli gitu ya. Berapa orang yang beli ini? Baru satu ini, oh nol ini masih belum beli. Nah, kalau yang nol itu agak ragu-ragu. Nah, kemudian, oh ini baru 10, oh baru 4 ini. Nah, loh, yang ke sana biasanya kalau semakin banyak yang beli, ya berarti kita lari ke sana kan ya, di tempat sebelah yang misalnya 100 orang, 100 orang ini beli ini, oh, berarti aku beli yang di sini 100 orang. Biasanya gitu ya, tergolong ya. Nah, itu kita balik ya, paradoks sosial seperti itu. Jadi kita balik supaya orang beli di tempat kita. Misalnya masih 4 orang nih yang beli ini. Nah, 4 orang itu tadi kasih dorong mereka supaya testimoni ya, testimoni. Ini produknya gini, oh bagus ini, gini, oh bungkusannya cepat ini ya, bungkusannya rapi gitu ya. Dari komentar-komentar itu ya positif ya, maka orang akan beli di situ. Nah, ini saya pernah itu ya, kemarin termasuk beli laptop ini ya, laptop yang saya pakai ini. Jadi yang jual itu baru 3 orang, jadi baru 3 yang dibeli. Sementara yang di tempat-tempat lain sudah puluhan. Tapi ya dari spesifikasinya bagus ini, saya cocok ini, misalnya gitu. Akhirnya belilah saya situ ya, dengan melihat testimoni itu ya, dengan melihat testimoni. Ini penting ya untuk mendorong. Jadi ya sepertinya kita belajar tentang iklan ya, periklanan. Tapi ya beginilah aplikasi sosial media ya. Jadi kita harus tahu fungsi-fungsi dari sosial media tadi ya. Sosial media fungsi-fungsinya, terus bagaimana caranya, teknik-tekniknya, apa yang disebut dengan content writer, copywriting, ya strategisnya dan sebagainya. Ini penting sekali kita pahami sehingga kita bisa membuat aplikasi ini ya gitu ya. Anda tidak hanya sekedar membuat, juga bisa mengelola. Bisa jadi Anda menjadi Mark Zuckerberg yang dari Indonesia misalnya. Kan keren juga ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Lanjutannya kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan mas-mas mbak-mbak. Jadi tips berikutnya tunggu di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ada yang ditanyakan? Ini masih jalan ya? Oh, masih jalan. Saya kebetulan pakai satu komputer aja ini. Baik ya, nggak ada ya? Sudah absen semua ya? Baik, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Pas ya waktunya 1,5 jam. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Sampai ketemu insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.